Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi pada hari ini, yaitu di dalam ibadah IHMPA. Kiranya ibadah kita pada hari ini dapat kita lakukan dengan baik ya. Namun sebelum kita memasukin ibadah pada hari ini, mari kita angkat satu pujian, yaitu Aku Anak yang Setia. Dengan semangat ya. Mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya pada saat ini Tuhan memberkati dan menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah streaming IHMPA ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami pada hari ini seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami landaskan semuanya ini dalam nama tangan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab, kita angkat lagi satu pujian, yaitu Aku Senang Membaca Alkitab. Dengan semangat ya. Alkitab itulah firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab itulah firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Shalom, selamat sore adik-adik dan anak-anakku sekalian. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan pada ibadah IHMPA pada sore hari ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari adik-adik sikap sempurna untuk berdoa, dan kita naikkan doa kepada Tuhan
serta mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah berkumpul dan mau mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau tuntun, Engkau bimbing kami, dan urapi kami semua, terlebih khusus anak-anak yang ada di rumah. Tuhan senantiasa memberkati. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah itu boleh disampaikan dengan baik dan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami membaca firman-Mu pada sore hari ini. Kami lalaskan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan firman pada sore hari ini terdapat pada kitab Yesaya. Ya. Sekali lagi, pembacaan kita pada hari ini terdapat pada kitab Yesaya. Pasalnya yang ke-56. Renungan pada hari ini diambil dari ayat 1 sampai ke 8. Tapi adik-adik sekalian, Bapak akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang pertama. Adik-adik sekalian, sudah siap? Duduk yang manis, dengarkan dengan baik. Bapak akan membacakan firman Tuhan buat adik-adik sekalian. Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama diberi judul keselamatan adalah bagi semua orang. Ayat yang pertama menyampaikan begini. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Nah, itu pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Hanya satu ayat. Tetapi renungan pada hari ini diambil dari ayat 1 hingga ke 8. Baik adik-adik sekalian, kita akan masuk di dalam memahami akan firman Tuhan itu. Namun sebelumnya adik-adik sekalian, Bapak mau nanya nih sama adik-adik dan anak-anakku di rumah. Adik-adik dan anak-anak, pernahkah kalian berada di satu tempat yang asing dan tidak pernah mengenakkan, atau bahkan membuat adik-adik ketakutan? Ayo, pernah apa enggak? Nah, kalau pernah, ya kan, pada situasi dan kondisi yang seperti itu, tentu adik-adik pasti mencari pertolongan. Ya atau ya? Nah, kalau adik-adik dalam ketakutan atau adik-adik dalam kondisi yang tidak menyenangkan, pasti yang terlintas di pikiran adik-adik atau di benak adik-adik itu adalah mencari dan meminta pertolongan kepada siapa saja yang bisa menolongnya. Nah, renungan pada sore hari ini itu di bacaan pasal yang ke-56 ayat 1 sampai yang ke-8 itu mengisahkan, menceritakan tentang bangsa Israel yang ada di pembuangan. Nah, jadi cerita adik-adik ketakutan tadi di dalam suatu kondisi atau tempat tertentu yang tidak menyenangkan, sama seperti bangsa Israel pada saat itu, di mana mereka sedang berada di dalam tanah pembuangan. Ya, mereka masuk di tanah pembuangan itu sebuah akibat yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak taat dan tidak setia.
Oleh sebab itu adik-adik sekalian, akibat tidak ketaatan dan tidak kesetiaan bangsa Israel itu dibuang ke tanah pembuangan. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah menghukum bangsa Israel? Pertanyaannya, mengapa Allah menghukum bangsa Israel? Kira-kira ada adik-adik yang bisa menjawabnya? Ayo. Ada? Nah, Bapak ulangin lagi. Mengapa Allah menghukum bangsa Israel dan membuangnya di tanah pembuangan? Nah, karena bangsa Israel itu tidak setia. Karena bangsa Israel itu tidak taat lagi sama Allah. Karena sudah ditolong, sudah dikeluarkan dari tanah perjanjian, masih juga tidak taat. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekalian, bangsa Israel dihukum lagi oleh Tuhan. Dibuang ke tanah pembuangan, yaitu tanah Babilonia. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam tanah pembuangan, dalam kehidupannya bangsa Israel, mereka tidak bisa hidup bebas. Karena tanah itu bukan tanah atau bukan daerah bangsa Israel. Bangsa Israel di satu tempat yang tidak mengenakkan. Karena dibuang di tanah penjajahan. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, kalau adik-adik tidak mau dihukum atau ditempatkan di tempat yang tidak nyaman, yang tidak enak, adik-adik kuncinya harus setia. Kuncinya harus taat. Taat sama siapa? Nah, kalau adik-adik di rumah tidak mau dikunci, tidak mau dicubit sama ibu atau sama bapak atau sama kakaknya, adik-adik juga harus taat sama ibu, harus taat sama bapak, harus nurut sama kakak-kakaknya. Karena apa? Itu buat adik-adik sendiri. Nah, bangsa Israel adik-adik itu hidup di tanah pembuangan tidak enak, tidak nyaman, karena mereka hidup di bawah tekanan bangsa asing. Bangsa yang dijajah itu selalu mendapat tekanan dan selalu ditindas, bahkan diperbudak. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, situasi yang seperti ini bangsa Israel pasti membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik sekalian dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, walaupun bangsa Israel ini dihukum oleh Allah, Allah tidak melepaskan begitu saja. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa kesayangan Allah sendiri. Oleh sebab itu, walaupun dihukum, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memperhatikan mereka, dan apapun yang mereka alami, Allah selalu perhatikan. Karena itu ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah, Allah menolongnya. Dengan cara apa adik-adik? Nah, Allah, Tuhan Allah itu mempunyai banyak cara untuk menolong siapapun, termasuk bangsa Israel pada saat itu. Nah, Allah menolong bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya lah yang digunakan oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Adik-adik dan anak-anakku di rumah, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu adalah sebuah pesan, dan itu dari Allah. Allah berpesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat Israel. Tetapi pemulihan itu, pertolongan itu
hanya bisa didapat dan dirasakan oleh bangsa Israel yang harus taat dan setia kembali kepada kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Adik-adik dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, melalui Yesaya hari ini kembali kita diingatkan akan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan, asal setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan itu kepada adik-adik sekalian, termasuk kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan keselamatan itu berlaku bagi siapa saja. Tentunya bagi siapa saja yang mau menerima dan mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Adik-adik mau kan melakukan kehendak Tuhan kan? Apa itu kehendak Tuhan? Salah satu contohnya tuh, mengasihi saudara-saudaramu, mengasihi orang lain. Salah satu kehendak Allah itu yang gampang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, tidak boleh benci sama teman-teman, tidak boleh benci sama kakak, ya. Jadi harus saling mengasihi, karena itu perintah Allah. Lalu yang ketiga, adik-adik sekalian, ada sebuah upah yang akan diterima bangsa Israel atau adik-adik terima jika adik-adik dan bangsa Israel itu juga taat dan setia. Upahnya apa adik-adik sekalian? Ayo, siapa yang tahu upahnya apa? Upahnya adalah berkat Tuhan setiap hari dan setiap saat yang adik-adik rasakan. Jadi adik-adik dan anak-anak sekalian, itulah yang harus adik-adik dan bangsa Israel lakukan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Allah. Harus melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan taat. Adik-adik dan anak-anak sekalian, pertanyaannya sekarang, apakah adik-adik dan anak-anak di rumah sudah melakukan itu? Ayo, sudah melakukan itu atau belum? Nah, kalau belum, tidak apa-apa. Mulai sekarang harus dilakukan. Kemarin belum, tidak apa-apa. Begitu mendengar firman Tuhan pada hari ini, mendengar khotbah dari Bapak, adik-adik harus sudah bisa melakukan itu. Nah, adik-adik sekalian, jika perilaku perbuatan adik-adik itu tidak mencerminkan kehendak Tuhan tadi, maka adik-adik belum dibilang anak yang setia, anak yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah adik-adik tetap dalam perbuatan dan melakukan tindakan dalam kesetiaan sesuai kehendak Tuhan setiap saat, setiap hari. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap umat. Tuhan juga memberikan keselamatan kepada adik-adik dan anak-anakku sekalian. Dengan harapan bangsa Israel dan adik-adik serta anak-anakku sekalian tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi sesulit apapun, jika kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Dan pemulihan itu diharapkan akan mengubah perilaku dan karakter atau kebiasaan kita. Oleh karena itu, adik-adikku dan anak-anakku sekalian, Allah akan memberikan keselamatan bagi umat yang setia dan taat kepada Tuhan. Keselamatan ini diberikan kepada semua umat tanpa terkecuali, asal umat itu setia dan taat.
taat. Oleh karena itu, adik-adik dan anak-anakku sekalian, Allah menginginkan kesetiaan dan ketaatan kita. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang setia dan taat, sehingga karya keselamatan Allah itu selalu kita rasakan. Nah, demikian renungan firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Jangan lupa adik-adik harus taat dan setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati adik-adik sekalian di rumah. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan bagian dari firman Tuhan, dan tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepadanya. Mari adik-adik kita angkat satu pujian, yaitu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik sekalian, adik-adik sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persembahan kita serahkan kepada Tuhan melalui doa persembahan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus sudah memelihara kami di dalam setiap kehidupan kami. Pada ibadah hari Minggu, pelayanan anak pada sore hari ini ya Tuhan, anak-anak sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, bahkan persembahan ini berguna untuk pelayanan dan kesaksian di dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini. Biar Tuhan kiranya juga memberkati segala upaya pelayanan yang diberikan, dan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendapat pelayanannya. Begitu juga kakak-kakak layan, pengurus Pelkat PA yang sudah senantiasa setia melayani Tuhan melalui anak-anak pelayan PA yang ada di GPIB Bron Samarinda seberang ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kakak-kakak layan dan pengurus yang ada. Biarlah itu semua menjadi pelayanan dan kesaksian bagi pengurus dan kakak-kakak layan. Begitu juga tim multimedia, singer yang sudah ambil bagian di dalam persekutuan yang beribadah pada sore hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah terwartakan pada sore hari ini. Firman Tuhan mengatakan untuk taat dan setia, siapapun kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu, terkhusus anak-anak layan PA yang ada di rumah. Tuhan kiranya memberkati, bahkan memberikan hikmat untuk senantiasa setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Biarlah semasa pandemi ini mereka beribadah di rumah, tapi mereka senantiasa melakukan kehendak Tuhan dengan penuh ketekunan, dengan penuh ketaatan dan setia melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua mereka masing-masing, jemaat Tuhan yang ada di GPIB Bron Samarinda seberang ini. Tuhan kiranya memberkati setiap orang tua yang senantiasa mendidik anak-anaknya dengan baik. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh orang tua
Jemaat GPIB Bron Samarinda Seberang ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Inilah doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan kiranya mendengar, dan ini hanya kami alaskan melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa sesempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah usai pada hari ini. Kiranya kita dapat bertemu lagi di ibadah IHMPA minggu depan. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Jembawa yang telah menjadi pelayan firman kita pada hari ini. Sama-sama Kak Dania, Tuhan memberkati juga pelayanan Kak Dania. Tuhan juga memberkati adik-adik di rumah. Jangan lupa adik-adik ya, harus setia dan taat kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan dadah. memberkati.